sebagai seorang kader yang mencintai partai ini, ya, saya akan terus melakukan menyapa dan mendemokratkan orang dari segala upaya yang saya bisa. Tentunya saya punya tanggung jawab harus membesarkan Partai Demokrat. Walaupun sebenarnya saya tidak masuk di dalam struktural apapun, mau itu di daerah ya ataupun di pusat. Tapi jiwa pengabdian saya, tanggung jawab saya sebagai seorang yang sudah mengambil pilihan politik yaitu Partai Demokrat, saya akan terus berjuang membesarkan Partai Demokrat dengan apa yang saya bisa. Jadi abang tidak ada di struktural partai ini ya bang, kepengurusan Demokrat baik Batam atau provinsi sekarang bang ya? Alhamdulillah tidak. Oke bang, izin bertanya ini bang, ada beberapa hal yang memang menjadi tanda-tanya besar yang mungkin abang bisa menjelaskan secara detail dan rinci. Oke, yang pertama itu saya ingin bertanya bang mengenai bagaimana abang melihat dan menyikapi persoalan masalah Demokrat bersama Pak Muldoko ini bang. Dari sudut pandang abang seperti ini kan lagi hangat nih bang tentang peninjauan kembali bang dari kubunya Muldoko ini bang. Pandangan dan sikap abang seperti apa nih bang? Oke, terima kasih. Saya diberikan kesempatan dan waktu untuk mengulas sebagai seorang kader Partai Demokrat, yang mana kondisi Partai Demokrat hari ini terjadi kisru yang saya anggap bukan kisru secara internal, tapi kisru yang diciptakan dari pihak luar, seolah-olah partai ini seperti ingin direbut. Dan tentunya tahun politik ini masyarakat umum sudah bisa menduga apa maksud dan tujuan dari keadaan hari ini yang terjadi. Sedikit saya sampaikan, Pak Muldoko, beliau adalah seseorang berlatar belakang militer. Beliau itu harus mengingat sejarah. Kita jadi manusia harus tahu diri ya, gitu ya. Ketika orang pernah melakukan satu kebaikan terhadap kita, tentunya kebaikan itu jangan pernah kita lupakan. Apalagi di dalam satu proses perjalanan, orang yang memberikan kebaikan itu dan diri kita sendiri tidak pernah terjadi tidak pernah terjadi satu persoalan dan masalah apapun. Jadi saya pikir Pak Muldoko itu harus mengingat ketika beliau menjadi kasat ya, itu di zaman siapa dan bagaimana. Ketika beliau menjadi Panglima ABRI itu di zaman siapa dan bagaimana. Dua hal ini beliau harus mengingat itu. Ketika beliau masuk di dalam pemerintahan hari ini, yaitu di pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, saya memahami keinginan beliau untuk memberikan sebuah kontribusi waktu, tenaga dan pikiran ya kepada pemerintahan, yang pastinya kepada Bapak Presiden, apapun itu menyangkut masalah bangsa. Tapi Pak Muldoko jangan coba masuk dalam situasi yang beliau sendiri tidak memahami bagaimana Demokrat itu sendiri. Ketika Demokrat melaksanakan kongres dan akhirnya kawan-kawan dari perwakilan Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota memberikan hampir 90% kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Ketua Umum. Ini tentunya menjadi ukuran bahwasanya Partai Demokrat secara aturan, mekanisme ya, betul-betul menjalankan fungsi itu dan tidak ada intervensi atau tekanan yang dilakukan Bapak Presiden ke-6 yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengarahkan para pemilik suara ini memilih AHY. Semua yang dilakukan oleh kawan-kawan pemilik suara itu berdasarkan rasa cinta mereka terhadap Partai Demokrat dan rasa cinta dan rasa hormat mereka kepada Bapak SBY, dan tentunya mereka berharap terah ini akan tetap berlanjut yang berhubungan dengan Bapak SBY. Ketepatan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono ketika itu sudah mencalonkan menjadi calon gubernur ya, dan akhirnya gagal. Tapi setidaknya beliau sudah mencoba, bukan lagi bagian dari militer, dan sah saja beliau melanjutkan kepemimpinan Partai Demokrat dan ditunjuk menjadi Ketua Umum. Jadi saya beranggapan kalau dianggap ini terlalu tajam,
saya berpikir bahwasannya apa yang dilakukan Bapak Muldoko hari ini, saya yakin ya dalam pandangan spiritual saya yakin ini bukan hati nuraninya. Karena kalau bicara hati nurani, dia tidak akan bisa melupakan kebaikan seorang Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menyematkan jabatannya, menjadikan dia sebagai seorang kepala staf angkatan darat dan menjadikan dia sebagai Panglima ABRI. Ini jangan dilupakan. Dan kami Partai Demokrat sangat memahami kondisi beliau hari ini yang jaraknya hanya 1 meter dari posisi pemerintahan hari ini, yang mana jabatan beliau sebagai KSB, Kepala Staf Kepresidenan. Tentunya, bila pun kami Partai Demokrat ataupun kader-kader yang ada di daerah, semua kader Partai Demokrat maupun fungsionaris maupun juga simpatisan punya hak untuk melihat dan berkomentar tentang kondisi Partai Demokrat hari ini. Jadi kami pikir bahwasannya, saya yang berpikir tidak mungkin Bapak Muldoko walaupun diberi angin oleh sekelompok orang yang dulu ada bersama berjuang di Partai Demokrat seperti Bang Joni Allen Marbun ya, dan kawan-kawan, ada Pak Marzuki Ali, ada almarhum Maksa Pacua dan yang lainnya ya, menjadi motor untuk mendorong Pak Muldoko seolah-olah Partai Demokrat itu harus dirampas, harus diperbaiki dari yang namanya sebuah dinasti. Saya mau beri pesan kepada Bang Joni Allen Marbun. Betul, Partai Demokrat punya sejarah, punya histori yang tidak bisa dilupakan. Bagaimana seorang Joni Allen Marbun itu ya pernah memberikan sebuah kontribusi sekretariat waktu itu di Jalan Pemuda. Tapi saya yakin tidak gratis begitu saja. Dan juga kepada Bapak Marzuki Ali, Anda harus ingat 2004 ke 2009 ya, Bapak itu hanya kader biasa dan akhirnya menjadi sekjen bersama almarhum Bapak Hadi Utomo ya. Lalu ketika terjadinya pemilihan legislatif dan pilpres di 2009, Marzuki Ali itu menang karena ketokohan Bapak SBY. Kenapa saya bilang begitu? Terbukti ketika pemilihan 2014 yang notabene Partai Demokrat ketika itu mengantarkan 148 kursi dan beliau salah satu menjadi ketua DPR RI. Faktanya beliau tidak bisa menang dari dapil Jakarta Selatan waktu itu. Ya. Di sini membuktikan apa? Membuktikan bahwasannya ketokohan nama besar Marzuki Ali itu tidak ada. Kalau nama Marzuki Ali itu besar, tentunya 2014 2019 dia akan terpilih kembali menjadi anggota DPR RI. Artinya 2009 siapapun yang maju menjadi anggota legislatif di kabupaten, kota, provinsi dan pusat itu tidak lepas nama besar ya dan keinginan masyarakat yang begitu membludak mencintai sosok Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, akhirnya memilih partai. Makanya kita di beberapa kabupaten, kota, dan provinsi kita menjadi pemenang. Kita menjadi unsur pimpinan, kita menjadi wakil ketua dan lain-lain, begitu juga di DPR. Jadi artinya saya yakin apa yang dilakukan Bapak Muldoko terhadap Partai Demokrat ya, yang mana di dalam proses demi proses beliau itu sudah dinyatakan kalah, sampai Kementerian Hukum dan HAM juga menyatakan bahwasannya Partai Demokrat dalam posisi kubu Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tetap memandang positif dari peninjauan kembali secara hukum apa yang dilakukan Bapak Muldoko. Tapi momennya ini tidak tepat. Kenapa? Karena momennya adalah hari ini kita lagi ingin menuju kepada sebuah yang namanya pesta demokrasi. Jadi saya pikir sangat jelas di sini bahwasannya apa yang dilakukan dengan upaya semaksimal mungkin oleh pihak Muldoko CS hanya ingin bagaimana Partai Demokrat itu tidak memiliki kekuatan seandainya diambil alih oleh Muldoko, akhirnya pencalonan yang jauh-jauh hari yang sudah digaungkan dan diteriakkan bahwasannya Anies Baswedan akan berdampingan dengan AHY dengan 3 partai koalisi, Partai Nasdem, Nasional Demokrat,
Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Demokrat. Bila Partai Demokrat diambil Muldoko, secara otomatis pencapresan Anies gagal total. Karena apa? Karena Nasdem dan PKS tidak mencukupi dari kota 20% tersebut. Jadi saya pikir ya, apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang hari ini kami anggap begal, ya, perampok partai. Bila seandainya Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, ya, sebagai kader Partai Demokrat, saya tidak bisa memungkiri beliau adalah presiden saya, walaupun beliau diantar oleh partai yang berbeda. Tapi secara konstitusi beliau dinyatakan sah sebagai presiden saya. Saya harus menghormati beliau. Tapi saya berharap bila seandainya apa yang menjadi asumsi, dugaan, tuduhan mungkin dari versi kami, dari kader-kader Partai Demokrat yang menganggap bahwasannya ada kekuatan, ada dukungan yang membuat begitu yakinnya Bapak Muldoko bisa mengambil Partai Demokrat ini. Pastinya ada kekuatan di sana. Kalau hanya seorang Muldoko sendiri, saya yakin tidak akan bisa. Karena secara mekanisme partai tidak ada dasar alasan apapun. Pertama, Kongres Klub yang dilaksanakan di Sibolangit, ya, tidak ada pemilik suara yang hadir di sana. Bila pun yang ada DPD dan DPC, ya, apalagi kebanyakan DPC yang demisioner ketika itu, hanya DPD 1 yang lahir dari Provinsi Kepri, tidak bisa menjadi satu acuan bahwasannya Kongres Klub itu sah, kan begitu. Dan mengingat bahwasannya ada aturan partai bahwasannya siapapun yang bakal menjadi ketua umum itu setidaknya 2 tahun menjadi anggota. Kita nggak tahu Pak Muldoko ini apa dari semenjak dia pensiun sebagai seorang pejabat militer, ya, dia tidak pernah berkiprah gitu menjadi orang inti di dalam satu partai, apalagi di Partai Demokrat. Kok tiba-tiba datang ke Partai Demokrat, ingin merebut Partai Demokrat karena terpengaruhi oleh sebuah rasa sakit hati seorang Denny Almarbon, ya, beserta kroni-kroninya. Lalu beliau begitu terpedaya dan sampai melupakan tentang sejarah balas budi. Ini hukum alam, take and give. Beliau harus ingat itu. Apa yang pernah dilakukan kebaikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono terhadapnya, beliau harus mengingat kebaikan itu. Jadi saya pikir, ya, apapun ceritanya, kalau memang benar Bapak Muldoko, kenyataannya Mahkamah Agung menyatakan, ya, Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi, kan? Mahkamah Agung menyatakan bahwasannya yang benar menjadi pemimpin Partai Demokrat itu adalah Muldoko. Sangat jelas sekali ini sudah melanggar dan menabrak demokrasi yang sudah kita gaungkan, ya. Ini sudah menabrak demokrasi. Sudah mencederai. Ada seorang mantan jenderal yang tiba-tiba entah dari mana, dari antah berantah dan mengambil Partai Demokrat, lalu dimenangkan tanpa dasar kekuatan yang jelas dari hasil kongres yang mereka bentuk itu, siapa pemilik suara dan yang memberikan dukungan itu. Ini sudah betul-betul mengajarkan masyarakat Indonesia yang awam dan juga masyarakat Indonesia yang sudah berpolitik secara otodidak, ya, yang secara keberanian yang sebenarnya tidak punya keahlian secara politik yang menyeluruh. Semakin bodoh mereka dan semakin bodoh kami gara-gara sistem ini. Jadi mungkin sebagai seorang kader Partai Demokrat, saya manusia yang memiliki Tuhan yang bernama Allah, ya, yang menciptakan alam semesta. Dengan doa saya yang bernama Al-Fatihah, saya berharap semoga Al-Fatihah saya ini bisa menyentuh hatinya dan membuka hatinya, dia mengingat bagaimana peranan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat ini ketika itu memberikan sesuatu yang pernah dia emban sebagai seorang pejabat militer di negeri ini. Saya pikir itu. Dan artinya kalau tidak ada kekuatan tidak ada kekuatan yang memberikan dukungan di balik punggung seorang Muldoko, Muldoko tidak akan berani melakukan ini. Tidak akan berani. Dia pasti tetap punya rasa sungkan terhadap mentor, terhadap senior
yang pernah menjabat Presiden Republik Indonesia ke-6 dan pernah menjabat sebagai seorang jenderal yang mantan atasannya mungkin. Saya pikir itu. Dan mudah-mudahan pemerintah hari ini ya lihatlah secara objektif tahun politik. Mari Pak Presiden Joko Widodo ya, sebentar lagi Bapak akan kembali menjadi rakyat. Semoga setelah Bapak menjadi rakyat ada kenangan yang sangat manis, ada kenangan yang sangat baik, bahwasannya beliau adalah tokoh bangsa, tokoh nasional yang memperjelas tidak ada satupun kekuatan yang dia dukung ketika melanggar yang namanya konstitusi, apalagi memegal partai. Saya harapan itu. Kita tidak tahu ya, manusia kadang-kadang bisa tobat seketika, kan gitu Be. Ketika rasa malu, rasa takut ya, itulah harapan saya sebagai kader Partai Demokrat. Kami merasa yakin tetap ada, nyata, berangkulan tangan untuk menjaga partai ini tetap utuh di bawah kepemimpinan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Oke, memang persoalan ini sangat unik Bang, karena menjadi sebagai bahan cemohan dari beberapa lapisan masyarakat. Karena memang yang digugat oleh Pak Muldoko ini kan itu SK lingkungan tentang pengurusan DPP Demokrat. Terima kasih Bang tentang menjawab persoalan masalah Demokrat yang lagi sedang viral menjelang putusan PK oleh Muldoko. Baik Bang, kalau itu saya ingin bertanya lagi nih Bang mengenai masalah pencapresan Anies dan AHY. Seperti yang sekarang ini viral Bang di media mainstream itu, sekarang ini tokoh-tokoh penting di Nasdem dan Demokrat ini seperti berbalas pantun nih Bang. Ahmad Ali dari Nasdem bilang seperti ini, dibalas sama Andi Arief seperti ini. Yang ingin saya tanyakan ini, bagaimana Abang melihat dari sisi pandang Abang sebagai aktivis yang sudah lama berkecimpung di Partai Demokrat tentang masalah pencapresan Anies dan AHY? Silakan Bang. Ya, terima kasih Babe, terima kasih Jimmy, terima kasih Bang Jai. Saya juga minta maaf kepada seluruh penonton di sana, khususnya Partai Demokrat, bila suara saya, penyampaian saya sebagai seorang simpatisan ataupun kader partai yang mungkin tidak patut ataupun tidak begitu mengetahui ya. Tapi insya Allah saya sedikit ingin menyampaikan apa yang menjadi pemikiran saya. Bapak Anies Baswedan ya, adalah sebuah ikon dari sebuah gerakan masyarakat yang mengharapkan satu perubahan. Indonesia memiliki satu kekuatan yang namanya kaum muslim menjadi satu kekuatan mayoritas di Republik ini. Saya tidak mengiyakan bagaimana mungkin yang terjadi secara viral di media sosial tentang diskriminasi terhadap yang namanya agama, tokoh-tokoh ulama dan lain-lain. Saya pikir itu bisa jadi hoax ya, bisa jadi benar. Tapi tentunya masyarakat muslim mungkin menampung dan melihat ada sesuatu yang mereka rasakan kecewa. Lalu ketika seorang Anies Baswedan yang notabene awalnya itu adalah bagian dari kekuatan Bapak Joko Widodo sebagai salah satu menteri ketika itu, dan akhirnya keluar ya, dan akhirnya keluar aktif sebagai pembicara dan pengajar, dan lalu tiba-tiba entah dari mana datangnya mungkin juga para elit politik dan menyampaikan Anies Baswedan itu sangat pantas dan layak untuk menjadi calon presiden 2024 menggantikan Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, tentunya mungkin saya pikir itu bagian dari saudara-saudara kita umat Islam ya, bisa jadi juga saudara kita umat Nasrani, ya, Katolik, Hindu, Buddha dan lain-lain yang memang melihat sosok dari bawaan seorang Anies Baswedan itu memang memiliki gaya gestur yang sangat baik memimpin.
Tapi tentunya Partai Demokrat ketika itu juga sudah menjemput itu. Partai Demokrat itu siapa? Yaitu seluruh lapisan orang yang mengklaim dirinya dengan menggunakan lambang ini, yang memiliki KTA. Ya, mereka itu adalah simpatisan, kader, dan fungsionaris. Sudah melihat itu mungkin berbicara dari daerah-daerah, ya, dari kabupaten, dari kota, dan dari provinsi, ya, menggaungkan, menginginkan bahwasannya suatu hari Anies Baswedan itu harus menjadi calon presiden. Namun mengingat, ya, kita mengingat bahwasannya Pilpres yang akan terjadi di 2024, ketika pusaran ini mulai muncul dari 2002 pertengahan, ya, Partai Demokrat sangat memahami bahwasannya kami hanya memiliki 7,sekian%, ya. Tentunya kami harus bisa membangun koalisi dengan partai-partai yang lain yang seirama, yang seide, yang satu pikiran, bagaimana melihat sosok seorang Anies Baswedan itu sangat pantas untuk memimpin Republik ini di tahun 2024 dan sampai 2029. Tentunya wacana di tahun 2002 itu sudah menjadi satu geliat oleh kader-kader Partai Demokrat. Ya. Alhamdulillah, saya pikir ini takbir bagi saya seorang Muslim. Gayung bersambut. Ya. Saya bersyukur sekali ketika suatu hari Bapak Surya Paloh menyatakan dengan sangat lantang dan yakinnya bahwasannya Anies Baswedan akan menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Nasdem. Sedangkan dari 2001 kita itu Partai Demokrat memang berada dalam situasi partai oposisi bersama kolega kita, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Kita beriringan berjalan dalam suka dan duka, ya, sebagai partai yang lemah, ya, tapi kita tetap menikmati itu gitu. Kita tidak pernah sebrutal ketika kita menjadi partai pemerintah. Bagaimana partai oposisi menyerang kita dengan sebrutalnya, ya, sampai menyamakan SBY dengan lembu lah, membongkar ini, membongkar itu, memfitnah ini, memfitnah itu. Tapi kita tetap, artinya menyambut dari kritikan itu bagian dari sebuah sifat yang membangun. Dan ketika kami menjadi partai penggembira hari ini, kami tidak membalas itu semua. Kami menikmati sebagai partai oposisi dan kami mengkritik dengan jalur-jalur yang tepat. Kami tidak pernah menyebarkan sesuatu cerita yang fitnah, ya, yang istilahnya hoax atau mengungkit-ungkit tentang sesuatu kekurangan cara kepemimpinan pemerintahan hari ini, ya. Begitu juga dengan kolega kami PKS. Jadi ketika sudah digaungkannya oleh Partai Nasdem, berarti Partai Demokrat punya teman baru, yaitu Partai Nasional Demokrat, ya. Alhamdulillah Nasdem, PKS, Demokrat mencapai 20% sekian atau 21% sekian, sudah mencukupi untuk mencalonkan Bapak Anies Baswedan menjadi calon presiden. Dan tentunya, nah ini kami sebagai partai pengusung yang notabene ketua umum kami itu AHY itu adalah ketua umum kami punya keinginan, kami punya harapan bagaimana supaya Bapak Anies Baswedan itu bisa berdampingan dan berpasangan dengan Bapak Anies Baswedan. Tentunya, ya, dengan latar belakang beliau, ya, mantan anak presiden ke-6, ya, dan juga di Partai Demokrat kami masih memiliki tokoh-tokoh bangsa, dan alhamdulillah di PKS juga begitu, ya, di Nasdem juga begitu. Tokoh-tokoh bangsa yang ada di internal kami ini, ya, dengan berjalannya waktu sudah mengemas, sudah betul-betul memberikan ruang dan panggung yang sangat besar dan kepercayaan yang sangat luas kepada Bapak AHY untuk betul-betul bisa dipasangkan dengan Bapak Anies Baswedan. Dan begitu. Jadi kami pikir sesuatu yang sangat lumrah bila kami mengajukan Bapak AHY, ketua umum kami menjadi calon Bapak Anies Baswedan. Ini sangat lumrah. Dan tentunya kami akan berupaya untuk melakukan deal-deal politik kepada Partai PKS.
Seandainya Partai Nasdem menolak, pertanyaannya dari saya sebagai kader, sebagai seorang pelaku politik daerah, ini sangat aneh. Sudah sangat jelas Partai Nasdem itu sudah menentukan calon presidennya, yaitu Anies Baswedan. Oke? Dan tentunya kedua partai pengusung ini juga berhak untuk mencalonkan siapa wakilnya. Dan kita mengembalikan hak ini secara langsung kepada yang bersangkutan, yaitu Pak AB. Siapa kira-kira yang memiliki aura, yang memiliki energi untuk menjadi kekuatan, keyakinan masyarakat agar memberikan dukungan kepada dia dan calonnya yang akan dia pilih. Tapi tentunya kami Demokrat, kami berharap Bapak Anies Baswedan harus berpasangan dengan Ketua Umum kami, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Bicara proses kalah dan menang, ini kan belum dilakukan kompetisi. Di dalam sebuah kompetisi kalah dan menang itu biasa. Tapi kami akan mengatakan dengan seyakin-yakinnya bahwasannya Partai Demokrat akan menghidupkan dari semua lini akses mesin yang ada di Partai Demokrat ini untuk betul-betul bisa memperjuangkan kemenangan itu diraih. Jadi bila pun Partai Nasdem hari ini memberikan komentar-komentar yang miring, saya, saudaraku, kita ini bersaudara, kita ini dalam satu ruangan, satu panggung yang sama, apa berbeda? Begitu. Jadi saya pikir kami Partai Demokrat tetap yakin, tetap berharap semoga Bapak Anies Baswedan memikirkan dengan sematang-matangnya siapa orang yang sangat pantas dan layak untuk mendampingi beliau menjadi cawapres 2024-2029. Bagi kami hanya satu nama, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk Indonesia lebih baik. Iya, Ben. Itu. Saya bicara sebagai seorang kader Partai Demokrat. Saya pikir seluruh kader Partai Demokrat dari Sabang sampai Merauke punya pikiran yang sama. Biarpun saya tidak bisa dikatakan mewakili pemikiran mereka, tapi hari ini saya mewakili diri saya sendiri sebagai kader Partai Demokrat. Harapan saya, Anies Baswedan bersama AHY menyongsong Indonesia lebih baik. Tidak ada yang namanya diskriminasi agama, suku, antar golongan, dijadikan sebuah gelombang saling bertikai. Insya Allah kita akan menjaga Indonesia bersama-sama. Kita akan meneruskan perjuangan Bapak Joko Widodo di dalam hal-hal yang positif, yang betul-betul bermanfaat selama beliau menjadi presiden 10 tahun ini. Insya Allah. Oke Bang, terima kasih. Kita lanjut Bang. Ini ada beberapa mungkin yang jadi bahan catatan khusus di awal-awal pengangkatan AHY itu menjadi ketua umum. Banyak yang pesimis Bang tentang pengangkatan tersebut karena sebagian besar itu menganggap bahwasanya itu adalah sebuah privilege atau hak istimewa karena beliau adalah anak Presiden ke-6 Bapak SBY. Seiring berjalannya waktu dengan juga riset yang sudah dilakukan oleh beberapa lembaga survei itu Bang menunjukkan bahwasanya Demokrat itu mengalami peningkatan 1-2% dan sampai survei terakhir itu dilaksanakan Demokrat itu stabil di angka 8-9% Bang. Berarti ada peningkatan 1-2% dari hasil 2019. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah bagaimana pandangan Abang atau menurut Abang persiapan Demokrat menjelang pemilu 2024 ini, Bang? Ya, persiapannya yang seperti tadi Anda katakan, bahwasannya sudah mulai ada tumbuh peningkatan walaupun catatannya dari angka yang dihitung melalui survei. Artinya Partai Demokrat bekerja. Partai Demokrat dari semua lini, dari lapisan yang paling bawah ya, sudah mulai bekerja dan terus bekerja menggelorakan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono adalah pemimpin yang amanah,
Bila pun dikatakan pemilihan ketua umum saya AHY ada satu celah yang tercoreng karena beliau mantan anak Presiden Republik ke-6, ya. Tapi tentunya kami memiliki ratusan pemilik suara kabupaten, kota, dan provinsi. Tidak semuanya itu bisa dipengaruhi, didikte, diintervensi oleh Pak SBY agar mereka memberikan dukungan kepada AHY. Tidak bisa. Jadi dukungan yang datang kepada beliau murni dari rasa empati, ya, rasa cinta, rasa menghormati, dan rasa keyakinan bahwasannya sosok beliau sangat mampu membawa Partai Demokrat itu akan bangkit dari sebuah keterpurukan. Kita pernah punya pengalaman di 2010. Ketika itu Bapak SBY, ya, di dalam lingkaran internal sudah menyatakan siapa yang bakal menggantikan Ketua Umum almarhum Hadi Utomo ketika itu. Nama Bapak AM sudah tersiar kemana-mana. Artinya kalau Bapak SBY ketika itu sebagai Dewan Pembina dan juga Presiden betul-betul menggunakan kekuatan dan kekuasaannya, Bapak Andi Malarangeng akan terpilih secara aklamasi. Tapi kenyataannya tidak. Bapak SBY sangat menjaga dan menjunjung yang namanya demokrasi. Beliau mempersilahkan semua kader pemilik suara dari kabupaten, kota, dan provinsi. Siapa kira-kira yang menurut Anda yang pantas dan layak, yang satu frekuensi dengan pikiran Anda, silakan Anda dukung. Silakan Anda melahirkan beberapa kandidat. Walaupun keinginan saya Ketua Umum itu harus Andi Malarangeng, tapi saya tidak mau mengintervensi itu. Saya mau terpilihnya Andi Malarangeng berdasarkan rasa keingintahuan, kesetiaan dan keyakinan saudara-saudara semua, tapi bukan karena saya. Makanya muncullah beberapa kandidat seperti Anas Urbaningrum dan juga Bapak Marzuki Ali dan juga Bapak Andi Malarangeng. Proses berjalan dan kenyataannya siapa yang menang? Yang menang adalah Anas Urbaningrum. Artinya apa? Artinya Bapak SBY tidak pernah mengintervensi. Beliau membiarkan kongres itu berjalan secara aturan, tanpa ada yang harus digiring ke sana kemari. Jadi dengan prosesnya terpilihnya AHY, itulah yang terjadi. Dengan peningkatan yang ada, artinya masyarakat Indonesia itu walaupun jumlah persentase dari polling itu bernaik hanya 1% ke 2%, tentunya sosok seorang Agus Harimurti Yudhoyono itu sudah seperti magnet, sudah seperti sesuatu yang sangat kemilau, ya. Apalagi ini masih jauh yang namanya kompetisi ketika itu. Versi survei ini kan terjadi 1 tahun sebelum di belakang kemarin, berjalan sampai sekarang. Dan tentunya kami Partai Demokrat hari ini dan seterusnya sampai nanti menjelang kepada kompetisi akan terus menggunakan segala kekuatan, akan terus melakukan sosialisasi, ya, mendemokratkan, meyakinkan kepada masyarakat Indonesia dari lapisan yang paling bawah. Mari kita rubah Indonesia menjadi lebih baik. Bukan berarti hari ini Indonesia tidak baik, tapi kami akan melakukan yang lebih baik dan terbaik lagi. Jadi sekali lagi saya bilang, seandainya pernyataan saya ini tidak sama dan berbeda dari kader-kader Demokrat yang ada, saya pikir sah saja, ya. Karena saya sebagai kader Partai Demokrat yang sudah 19 tahun dari 2003 di partai ini, saya selalu bermimpi ingin menang. Apapun konsekuensinya, apapun yang harus saya korbankan, saya korbankan. Saya harus menang. Saya pikir itu, saudara Jimmy. Oke, makasih Bang penjelasannya. Nah, kita masuk ke ini Bang, mungkin yang paling menjadi tanda tanya besar selain tadi pertikaian dalam tanda petik ya Bang antara beberapa tokoh Nasdem dan Demokrat.
Koalisi perubahan itu kan ada 3 partai bang, PKS, Nasdem, dan Demokrat. Oke. Jika salah satu dari mereka ini hengkang, tentu Bincang. partai manapun yang akan berkoalisi dengan jumlah 2 tidak akan cukup presidensial thresholdnya bang. Nah, yang ingin saya tanyakan, sikap apa yang akan diambil Demokrat seandainya Anies Baswedan tidak jadi berpasangan dengan AHY, atau kita katakanlah bang, ada salah satu seiring berjalannya proses politik ini yang hengkang atau tetap bersama tetapi AHY tidak menjadi cawapres Anies Baswedan. Menurut pandangan abang seperti apa bang sebagai prajurit? Ini yang terakhir ya. Ya, ini bang, ini yang selalu waktu juga mudah ditunggu. berjalan hampir 1 jam ya Babe ya. Pak Jai, terima kasih, ini yang terakhir. Ini jawaban ini saya pikir singkat saja, yang penting padat dan gampang dimengerti. Seandainya Partai Demokrat tidak diberikan ruang, dalam tanda kutip, ketua umum kami tidak dijadikan calon wakil presiden yang berdampingan dengan Bapak Anies Baswedan dengan 3 partai koalisi, Partai Nasdem, Partai PKS, dan Partai Demokrat. Tentunya bila pendekatan pemahaman yang sangat positif dilakukan dan bisa kami mengerti, kami pikir kami akan legowo. Kenapa? Ketua umum kami masih muda, usianya hari ini baru 45 tahun, 46 tahun, masih panjang perjalanan karir politiknya. Tapi tentunya ada sesuatu pemahaman yang bisa kami mengerti, pemahaman yang bisa kami terima. Ingat, kami sebagai pengusung, yang kami jagokan adalah ketua umum kami, bukan anak kos, bukan orang dari mana-mana yang kami usung, tapi ketua umum kami. Tetapi bila pencalonan Anies Baswedan beserta orang lain yang dianggap sangat layak bagi partai pengusung, yaitu Nasdem ataupun PKS, dan kami tidak diajak atau tidak diberikan pemahaman yang bisa kami pahami, saya pikir Partai Demokrat harus mengambil pilihan sikap, hengkang dari koalisi itu. Ya, politik itu dinamis, fleksibel, apa saja bisa terjadi demi kepentingan. Walaupun sangat kami pahami, hari ini lawan politik kami adalah partai kekuasaan yang hari ini bercokol, merah, kuning, putih, dan lain-lain, ya kan? Tapi bisa aja menuju Indonesia lebih baik. Dulu yang namanya berseberangan akan bisa satu aliran mengiringi sungai yang sama. Apa yang tidak mungkin? Ketika kami merasa tidak dianggap perlu, ketika kami merasa dicederai, ketika kami merasa terhina, Partai Demokrat harus punya sikap. Masa depan Partai Demokrat masih panjang. Bumi ini masih lama sekali. Tanggal, jadwal, kiamat, dan hancurnya Indonesia tidak tercatat gitu. Jadi artinya sebagai hamba Allah, saya yakin Allah masih sayang kepada bumi, kepada manusia, kepada seluruh makhluk hidupnya. Bumi ini akan panjang, dan dengan panjangnya bumi ini kami yakin kami tetap menjadi partai politik ya, yang akan terus ikut di dalam irama semua apapun itu di dalam republik ini. Jadi kesimpulannya adalah Partai Demokrat tidak dianggap penting dan disederhanakan, dan kami tidak dianggap ada, apalagi ketua umum kami tidak dianggap dan tidak ada diberi rasa hormat. Saya berharap Partai Demokrat harus hengkang dari koalisi. Selesai. Selesai. Oke? Oke. Oke. Terima kasih Bang atas pandangannya. Semoga apa yang diharapkan dan disampaikan tadi
menjadi kenyataan bahwasanya Demokrat akan baik-baik saja. Ya, kita berdoa dan saya berharap kepada seluruh rakyat Indonesia, tolong doakan kami yang paling penting. Pertama, doakan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sehat selalu, ya kan? Tolong berikan kepercayaan kepada kami, tolong yakin kepada kami. Kami partai yang betul-betul anti korupsi. Katakan tidak partai korupsi pada korupsi. Ketika slogan ini digaungkan Angelina Sonda, ya, dan yang lain-lain, lalu mereka melakukan kejahatan, termasuk Anas Urbaningrum. SBY tidak pernah intervensi, tidak pernah memberikan perlindungan secara hukum kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Semua orang-orang itu terpenjara, termasuk besannya sendiri, termasuk juga orang yang begitu dekat kepada beliau, Bapak Andi Malaranggeng. Kurang bukti apalagi bahwasannya kami anti korupsi. Jika dianggap bahwasannya Bapak Edi Baskoro Yudhoyono adalah juga salah satu pelaku, ya buktikan. Sekarang kan zaman sudah bukan zaman kekuatan kami. Kenapa tidak bisa dibuktikan? Silakan. Selagi memang bukti itu ada, silakan penjarakan kalau terbukti. Tapi kalau hanya asumsi, fitnah yang hanya ingin menjatuhkan kredibilitas Partai Demokrat atau kredibilitas Bapak SBY dan AHY, kami akan melawan. Kami akan melawan. Artinya kami adalah partai yang anti korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Itu slogan kami Partai Demokrat. Siapapun ketika kami memimpin 10 tahun dari 2004 sampai 2014, tidak ada satu orang pun yang di backup, diberi perlindungan oleh Bapak Dewan Pembina yang notabene sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6. Terima kasih. Gimana? Ada lagi? Oke, cukup Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih sama-sama.